Nah, benar-benar turun nih. Bisa 100 pip nih. Lihat dulu deh. Zonanya lumayan kuat juga nih sini. Apa? Yang gue handle semua. Bawa kendaraan. Ini kan menyakitnya nggak jujur, males gue. Gue tadi bilang habis buat berobat emak lu. Iya, iya. Udah tahu gue udah makan gue bang. Faris tuh mic-nya nyala. Gue bilang tadi. Diem lalu lu saya teriak apa? Gue bilang dua tahun kayak gini. Mas Faris. Itu siapa itu Faris? Berantem. Open mic-nya tuh. Nah. Nah, apa nih Pak Kung nih? Makanya ini, apa lanjut gak nih? Aduh. Lah, balik. Lanjut aja. Dari sini tadi 100 nih, hampir.
Ya betul, Bu. Empat meskipun doji gitu. Kalau ketutup apakah terhitung palit swing? Baik. Sebenarnya dari siang tadi sih saya udah ada lihat sih ya. Memang sell cuman nah ini ya. Ini posisinya Bu Rini. Bodinya ditutup ya. Harusnya sih bisa selnya di sini ya. Di sini nih. Kalau saya cermati lagi ya. Makanya kalau descendingnya tuh berhasil juga 100 pip lagi sih. Ya, lumayan juga kocokan-kocokannya. Ntar ya. Terusnya sih siang tadi ini sudah kehitung sih. Saya tadi sempat lihat. Cuman turun ke time frame kecil. Yang ini nih yang ganggu saya nih tadi. Posisinya. Terus M30 juga tadi. Saya ada sih tadi sempat ini. Saya SL kan tipis. Kemakan juga sih. Tadi siang coba-coba ya. Makan sekitar 30 pip tadi. Kalau mengacu time frame besar aja kalau mengacu time frame besar sih entry-nya sini ya. Tapi ya itu tadi SL harus siap juga sih 100 pip gitu ya. Tapi siang tadi sih
Sebenarnya saya tadi mau nyuri kesempatan sih ya, cuman eh, sempat diajak naik juga, itu yang sedikit kita bisa bingung ya. Nah itu sih yang perlu ini juga. Oke, ini saya ini dulu ya. Saya coba screenshot dulu. Buat untuk bahan pelajaran sih ya. Ini jadi resisten, ini jadi flip over area ya. Hmm. Jadi kalau entry-nya di sini berani ngehold aja 100 pip sih bisa sih. Kan selama SL masih 100 pip juga. Untuk bahan belajar sih ini ya. Terus jadi dari sini ke neckline-nya sama dengan ini, turunnya juga sama, targetnya capai di sini ya. Heeh. Kalau masuk tadi di sini,
86 pip. Dia setara dengan ini ya. Dari sini ke neckline yang ini harusnya di sini nih ya. Cuman saya geser biar kelihatan jelas ya. Nah, ini nih. Ya, biar ada panah atas bawahnya. Bingung, bingung, bingung. Udah ngebreak itu Pak Gung? Belum, coba dulu.
Aduh, tunggu-tunggu jebol juga akhirnya. Burini kayaknya masuk nih. Ih, baru aja 10 menit terakhir. Sialan. Tuh. 5 menit terakhir baru dia ngelonjak. Udah dapat nih 100 pip nih. Kalau dari sini aja tadi. Aduh, sialan. Ini mau entry khawatir ketarik soalnya. Ya sih. Saya Tapi juga kalau dia masih. naik balik ke Mm-mm. Bagong, sorry. Kalau dia Ya, naik lagi balik ke zona, kira-kira gimana? saya rasa lanjut turun. Bisa aja dia naik nanti koreksi dulu baru turun lagi. Tapi kayaknya koreksinya lebih di time frame kecil sih. M30, M15 mungkin. Tadi M5 kan koreksinya baru terjun. Saya pribadi baru ketemu juga nih posisinya nih yang kayak begini. Sebelumnya masih bisa di intraday kan, tapi kalau ini eh nunggunya memang kayak nunggunya nggak tepat sih. Mau entry takut ketarik tadi, Pak. Ya makanya bahaya juga. Makanya ibarat kata itu lebih baik kita ya udah gitu kan nanti aja dulu daripada ketarik-tarik gitu kan. Goldnya juga ikut jebol juga itu support. Iya. Tuh. Kalau gold sih kalau saya jujur aja lebih condong ke sell-nya sih karena dari daily ya. Ini mahal banget nih benar-benar menyelesaikan ini nih. Nah, 1670 akhirnya tembus nih target yang lama. Jadi minimal dia bisa sampai sini loh. Saya udah curiga dari daily-nya, tapi gold dari daily sih lebih ngambilnya. Support selanjutnya di mana, Pak? Di 11.930, Pak ya? Apa Nasdaq ya? Ya, Nasdaq. Kalau di TradingView sih di 11 ini 11906 nih. 11917 yang ini nih. Udah dibabat habis. Kalau yang paling jauhnya sih paling jauhnya ya di sini. Paling jauhnya. Ya kalau dihitung-hitung sih kalau memang dia lanjut ya. Misalkan dari daily-nya dia lanjut.
untung masih sempat exit di buy tadi Pak. Kalau nggak habis tadi. Ya tadi sell di tadi siang sih, cuman SL-nya saya pendekin benar aja turun. Ya, saya malas ini habis ya 30 pip tadi. Jadi ya udah gitu kan, ternyata lanjut juga sih. Kalaupun dia maksimal ya. Ekspektasinya sih di bawah ini ya. Secara time frame daily. Kalau MR sih masih ikut tren ya. Walaupun MR ya tetap ikut tren aja sih kalau saya pribadi. Karena mungkin waktu dia riset itu MR-nya lagi trennya bullish. Gitu loh. Aduh, saya nggak ngambil nih, baru 10 menit terakhir, gila. Anjir juga sih. Mabuk, mabuk. Ada news Saya tadi apa Pak masuk, Agung? Tapi bisa gitu. takut ke target aja. Ya, siapa nih? Satu-satu. Silahkan gantian. Ya sih, pakai base ya. Siapa tadi yang bukan nih? Bu Rara tanya gold sampai kemana turun? Ya kalau secara daily-nya sih sampai ini. Nah, kok cepat dia? Turun lagi ya? 1660 sih kalau saya. Targetnya 1618 ini loh. Kan saya ada ngirim kan di grup ya. Kalau nggak salah.
Kapan ya? Saya cek dulu di grup. Kemarin kan ada yang ngirim kan saya di grup secara daily. Yang ini loh. Iya sih, masih. Saya bilang di daily-nya ini swing high. Ya kan? Ada kan masih di grup? Ini loh. Bu Rara. Itu secara daily aja sih. Belum lagi ininya. Dasarkan coding aja ya. Salah kirim. Sorry, salah kirim. Ini tadi nih. Salah kirim goldnya. Nah, jadi apa ya? Oh, support. Tunggu dulu ya. Semua Fibonacci kan sejauh mana dia turun. RH4.
Kalau secara daily-nya sih masih panjang ya. Untuk Nasdaq daily-nya masih ke bawah ya. Target saya sih kemungkinan bisa sampai 11.300 lagi dia. Tapi perlu berapa hari juga sih baru turun. Masih ada area-area ini. Ini kalau counter trend rawan juga Bang ya. Jangan di counter dulu. Sistem ABC aja. Tuh kan bahaya kan counter. Dikit lagi Jadi nih. kan kena stop loss dia balik lagi nih. Tapi ini Udah support sebenarnya kuat nggak sih sih? kalau bicara impulsif sih impulsif ya. Kalau bicara impulsif ya.
Kalau impulsifnya sih impulsif nih. Harusnya langsung terjunnya. Udah breakout support sini nih. Valid breakout itu time frame berapa sih Pak Agung lihatnya? Sebenarnya semua time frame itu bisa. Cuman beda time frame itu kalau dia time frame besar berarti dia lebih panjang lagi jaraknya. Kalau dia time frame kecil agak pendek juga. Kalau time frame besarnya ini kan lagi nemui di sini nih. Kalau di sininya breakout udah gitu loh. Jadi semakin besar ininya dia semakin ini juga apa namanya? Semakin panjang juga sih jaraknya gitu ya. Tuh kan targetnya. Minimal banget nih 11.884 deh. Support terdekat NQ. Oke, buat ini support terdekat ini 1. Terus kalau secara daily ini lagi nih. Di sini ada SBR-nya. Yang terdekat kan ini nih. Jadi kalau udah dia ditembus kemungkinan besar kan 1618 XAY H4 ya. Kalau dia XAY daily bisa sampai ke sini nih. Yang terdekat sih di sini tadi SBR juga nih areanya nih. Jadi hati-hati aja. Ya mungkin nggak juga malam ini sih. Kecuali memang berani, tapi SL-nya juga sih agak ini. Takutnya nanti dia ada koreksi 1 candle baru terjun lagi. Sebenarnya mau masuk itu nunggu ada koreksi sih sedikit gitu ya. Emang Nasdaq terkadang dia langsung impulsif ya, jarang ada koreksinya. Oke, sama-sama Bu. Jadi malam hari ini kita sambil belajar aja dulu ya. Walaupun nggak ke entry karena ini bikin kaget juga sih. Karena di 10 menit terakhir dia baru terjun nih. Ya, baru breakout. Tapi di M15 nih ya ada ininya koreksinya. Kalau secara M15 sih ini doji ya. Kan sudah saya garis bisa aja sih. Terus ngambil di sini dia koreksi ngambil di sini ya. Tadi sekitar ini ya. Ya 100 pip juga sih ya. Lumayan sih. Makanya nggak nyangka juga sih. Tadi kan sempat mau naik-naik. Tapi di menit terakhir dia ya. Di menit terakhir itu yang meledak gitu ya. Tuh 45, 50 dia langsung breakout gitu ya. Di sini tadi sempat koreksi-koreksi. Jam 5.
Yup, betul. Wah, selamat dulu. Sebenarnya pas aja sih Bu Rini, karena apa ya, di H4-nya valid, swing high-nya itu jadi panjang dia posisinya. Mantap Bu Rini ya, semangat. Pak Gung, ini kalau breakout support berikutnya di sebelah mana, Pak Gung? Bentar. Tadi mana H4? Dari daily-nya kalau mau lihat. Ini bisa nih area SBR nih. Kebetulan ada Pibo juga ya. Jadi kalau kita garis-garis sih kayak gini ya. Ambil di sininya aja. Ada SBR juga, RBS ya. Ini bakal resisten become support. Kebetulan ada Fibonacci juga, jadi bisa nih ambil bagian ini nih. Yang pastinya terdekatnya di sini dulu ya. Oke, Jadi thank you, Pak Gung. bisa jadi juga dia narik napas dulu sih, istilahnya bikin base lagi habis impulsif, itu aja sih. 5 menit terakhir tadi, aduh buset, baru dia benar-benar terjun. Sekitar harganya 11.7 atau 11.800-an lah kalau ini kisarannya, kalau harganya ya di TradingView ya. Ya mungkin kalau naiknya juga base aja sih. Itu juga mungkin kalau naik bisa aja sih. Ini kan sementara nih lagi ketahan di support yang ada ini ya. Support 11.917 ini nih. Masih ketahan di sini nih. Udah hampir 1618 juga nih. Tapi ini H4 agak susah kalau kita bilang dia koreksi. Makanya sebenarnya sih saya udah curiga juga ya, biasanya nge-week kayak gini dia bakal ditutup weeknya sama candle selanjutnya nanti. Nasdaq kayak gitu dia. Contohnya juga yang kemarin nih kan nge-week turun, itu dia tutup. Nah seringnya kayak gitu. Ini juga ya turun, dia naik bikin week, turun-turun dulu baru dia benar-benar naik. Kayak gitu sih. Kayak kemarin kan turun tapi dia mau naik, ditekan naik gitu ya. Sebenarnya dia mau naik cuman sellernya masih kuat jadi udah nandain gitu ya. Nah setelah dia selesai kepantul juga nih di sini. Nggak kuat juga ya. Jadi cluster baru, swing high-nya juga valid, lanjut turun. Itu aja sih ya. Kalau saya nangkapnya kayak begitu. Jadi kalau Nasdaq kalau sudah impulsif H4 jangan kita coba-coba ngambil koreksi ya. Kalau dia sudah panjang satu bar kayak gini. Nah itu bisa aja memang di time frame kecilnya dia bikin base gitu loh. Saya udah ngalami kalau apa ya, masuknya kayak begini. Di buy juga nanti bakal di sini-sini gitu ya. Jadi udah kena kocokan dulu. Itu sih. Sellernya masih kuat Bu ini ya. Yap.
Yap, betul. A4 lebih panjang sih. Makanya sebenarnya intinya sih analisa itu ya apa namanya? Jadi kita tuh kalau analisa istilahnya sih semua time frame diperhatikan juga ya gitu sih kalau saya tuh. Iya, benar Bu. Makanya kalau saya lihat sih H4-nya tadi ya benar-benar ini sih swing high-nya. Dan tadi ditambah juga descending broadening juga di M30 ya. Walaupun dia naik ya mungkin jangan di hold aja sih kalau mau naiknya. Oke, ada yang mau open mic tanya lagi? Kita curhat-curhat sambil belajar aja ya. Apa-apa nggak masuk dulu, kita pahami marketnya. Daripada kita masuk nanti kita yang rugi ya. Karena kita sekarang belajar mengusahakan meminimalkan loss atau jangan sampai MC gitu ya. Mau nanya Pak Agung, Boleh. untuk area koreksinya tuh bagusnya di area berapa gitu Pak? Biar bisa entry sell gitu Pak. Kalau saya sih susah juga ya nebaknya karena apa ya? Intinya sih bisa perhatikan SNR-nya juga bisa gitu ya. Nah itu aja sih. Ini kan bisa jadi sampai ke sini, tapi ya namanya market bisa aja belum sampai sini udah kebanting lagi. Karena hal yang seperti itu sih nggak bisa diperkirakan ya, cuman standarnya ya kita pakai ini aja, support resisten aja dulu, kayak gitu aja. Karena apa ya, anggaplah masuk support resisten itu dia kembali ke terminal aja gitu kan. Kalau ini udah confirm bearish kan Pak ya? Iya, secara tren besarnya kan masih bearish. Berarti kita cari price action untuk sell-nya berarti Pak ya? Ya kalau mau masuk sih kayak gitu. Saya mau coba di 12.100 sih Pak kalau dia naik koreksi. 12.100 tuh yang di Orbi sih Pak. Dua biji floating. Kalau saya pribadi itu sih, kalaupun dia ini ya, sebenarnya kalau saya pribadi itu seringnya kalau udah ketinggalan kayak gini sih mending nggak masuk sih. Walaupun nanti price actionnya dia cuman koreksi, cari turunnya, saya lebih ya udah ini biarin aja dulu. Kayak gitu sih. Ngelatih sabarnya itu yang agak susah memang. Supaya kita nggak memaksakan gitu ya. Karena market bisa aja berubah, siapa tahu setelah dia naik benar-benar naik lagi gitu loh. Karena yang
segala perubahannya kan kita nggak bisa nentukan. Ya standarnya pun ya kalaupun istilahnya mau ngambilnya ya tetap batasan SNR-nya aja, gitu aja sih. Jadi kalau mau cari selnya ya itu harus banyak juga sih diperhatikan gitu ya.
Hmm.
Tuh kan masih bolak-balik. Maaf Pak Agung, Ya, imbalance tuh impulsif kan Pak Agung? Saya agak kurang paham tadi. saya juga masih belum paham juga sih. Kalau Biasanya impulsif saya tahu kalau impulsif. Imbalance kayak gimana ya? Masih bingung saya Pak. itu yang paham sih Dokter Helmi biasanya. Yang untuk teknik scalpingan. Kalau pemahaman saya sih cuman dikit aja ya. Istilahnya setelah impulsif pasti ada menyesuaikan yang dari ininya sih, dari impulsifnya supaya dia balance gitu kan. Ini penurunannya berapa? Jadi dia tetap ada koreksi tapi memang bolak-balik gitu aja sih. Berarti imbalance tuh kayak ibaratnya kayak titik koreksinya gitu Pak ya. Ya, Oh, baik Pak. biasanya sih ada indikatornya sih yang lebih ini, tapi lebih panjang sih penjelasannya saya juga masih belum ini juga sih. Yang Bapak biasa pakai untuk Nasdaq nih apa aja sih Pak yang perlu diperhatikan gitu? Tetap standar aja sih, nggak ada yang lain sih. Support resistance, swing high, swing low, indikator sama Fibonacci udah gitu aja. Nggak terlalu banyak kok kalau saya, soalnya simple aja sih. Kalau Nasdaq itu ya tetap nurut aja dia, nggak ada yang lain sih. Soalnya saya lihat kemarin kalau Nasdaq impulsif merah dia bakal continuation Pak untuk bearish-nya gitu Pak. Ya makanya memang masih secara tren besarnya sih bearish. Makanya kalau sudah impulsif kayak gini tadi, saya sendiri itu nggak ada entry gitu loh. Nah, kalaupun ibarat kata ya udah ini ketinggalan, nggak counter nggak ini gitu kan, itu aja sih. Dan nggak cari-cari lagi price action dia mantul di mana untuk cari posisi, itu aja sih. Nah anggapannya setelah jam US buka itu kalau kita udah ketinggalan ya ketinggalan aja gitu aja sih. Nggak usah maksain untuk masuk karena bahayanya kita masuk ya kitanya yang jadi takut sendiri gitu loh. Ya daripada buang-buang ininya kan ya udah selesaikan tutup udah gitu aja sih. Nggak ada ini. Kalau saya pribadi kayak gitu. Tapi ya teman-teman udah saya kasih tahu kisi-kisinya gambarannya kayak gini, gerakannya kayak gini ya udah gitu. Kalaupun mau masuk ya tinggal sesuaikan MM-nya aja. Itu aja sih. Walaupun dia misalkan kita analisa ini misalkan dia naiknya ke sini. Nah, ibarat kata dia benar ya nggak apa-apa karena anggaplah kita udah ketinggalan momentumnya gitu loh. Momennya itu udah ketinggalan. Jadi nggak usah cari-cari momen lagi gitu loh. Kalau saya pribadi kayak gitu. Jadi kalau masuknya itu memang nunggu lebih ke menunggu momennya. Soalnya kan kalau kita misalkan oh nunggu Fibonacci-nya di sini nih kita sell berarti kan kita nyari nyari momennya. Nah gitu. Sementara market ya bisa juga berubah kondisinya gitu aja sih.
Contoh kayak pattern ini kan descending burdening, ini udah ukurannya yang sejajar di sini kita ukur, breakout trend line di sini tadi ya inilah ukurannya kayak gitu. Karena ini udah lewat di sini ya istilahnya kalaupun dia udah impulsif ya udah kita tinggal gitu aja. Terus kalaupun kita mau nyari sell ya nunggu aja sih nyari-nyarinya itu yang agak susahnya. Karena nyari momen itu nggak semudah langsung kita kayak balik telapak tangan ya gitu ya. Karena kita harus lihat dari daily H4, kita lihat nih H4 masih merah. Jadi buat apa kita ngerasin dia sell tapi dalam posisi buy-nya itu masih naik ya juga hati-hati kita untuk ininya untuk langsung sell-nya. Nah, itu. Yang dicari sih juga bukan masalah posisi entry-nya ya, tapi ketika dia benar-benar berbalik lagi arah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita stop atau kita hold gitu kan? Nah itu, kalau kita hold salah posisi ya kitanya juga yang kejebak gitu sih. Jadi kalau saya pribadi itu lebih ya udah gitu kan. Kalau dia ketinggalan ya kita nggak bisa apa-apa aja gitu aja sih. Nah Nasdaq itu ya dia memang kayak gitu, nggak bisa kita eh cuman lihat gitu ya. Artinya gini, oh ini nanti dia koreksi ke sini. Itu nggak semudah itu, bisa saja dia langsung tiba-tiba ada suatu perubahan apa juga kita nggak tahu gitu ya. Nah itu sih. Nah biasanya kalau mau juga nunggu momennya kalau saya itu lebih ya udah nunggu H4-nya ini selesai, udah gitu aja. Atau nunggu H1 selesai, selesain semua dulu gitu loh. Jadi baru kita masuk. Nah itu. Valid Jadi confirmnya tuh di H1 sama H4 Pak ya, kalau mau kecil-kecilan gitu Pak. enggak juga sih, tergantung ininya aja sih. Kalau karena tergantung cara ininya aja, istilahnya cara kita tradingnya. Kita mau trading apa dulu nih? Mau swing apa scalping intraday gitu ya. Kalau saya sendiri biasanya kalaupun mau yang istilahnya oh ini harus benar-benar naiknya ya udah nunggu H4-nya selesai dulu kalau saya. Kalaupun maksain ya minimal di H1. Nah, kalau H4-nya udah full kayak gini, masih bearish kondisinya dan trennya masih bearish ya saya nggak berani masuk buy atau sell juga. Saya biarin aja dulu dia selesai gitu aja. Walaupun istilahnya ketinggalan momen nih gitu ya. Ya udah kalau ketinggalan kita daripada buang-buang equity ya mending gak usah masuk gitu aja sih. Jadi kalau saya lebih ya udah gitu, tinggalin aja nggak usah dipaksain untuk masuk karena ya kalaupun anggaplah hari ini belum rezeki karena daripada kita masuk ke gocek ya kita juga yang istilahnya nanti kepikiran gitu ya. Walaupun istilahnya terkadang psikologi kita aduh kenapa nggak diambil nih tadi udah pas nih contohnya kayak gini ya kepantul di sini kenapa nggak diambil ya gitu kan ya ya kalau benar gitu kan nah itu yang harus kita perhatikan juga nah itu karena istilahnya saya lebih ini sih lebih ya mempelajari aja balik ke mempelajari gerakannya dulu gitu loh daripada kita maksain karena kan nanti marketnya begitu kayak gini lagi ya kita udah paham dia kayak begini udah ininya karena jujur aja kalau saya pribadi biasanya itu tradingnya ya mulai jam 7 saya sudah siap semua nanti ke hit yang 20-30 kalaupun nggak memungkinkan kayak tadi bolak-balik ya karena juga pernah pengalaman bolak-balik ke gocek kayak gini ya udah nggak usah masuk dulu gitu loh. Nah kalaupun sudah kelewat kayak gini udah jam 10 biasanya saya udah istilahnya kita itu kalau di atas jam 10 udah nggak usah entry lagi
Kayak gitu aja. Jadi kita baca market aja, biarin aja nonton market dulu. Jadi masih ada manfaatnya juga. Karena biar kita tahu oh dia kalau ketemu lagi kayak begini, nah di sini momentumnya. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, contoh kayak gini, oh ini benar nih patternnya kayak gini, dia masih continuation sesuai trend bearishnya, ya istilahnya dia reversal untuk mau naiknya reversalnya. Nah, ini kan ukurannya istilahnya ini kan saya ukur berdasarkan keilmuannya, ukur di sini, kita salin masuknya di sini, berarti kan ibarat kata kita masuk pun istilahnya di sinilah targetnya. Artinya kan ketika dia oh benar nih kecapai. Nah, artinya kalau kita ketemu lagi posisi yang kayak begini, udah gitu loh. Istilahnya apa ya namanya? Ke depannya kalau kita lihat kita tinggal ngukur oh sini nih nanti targetnya. Udah gitu aja. Nah, itu kalau saya pribadi. Jadi nggak bisa lihat cuman lihat misalkan lihat candlenya pun itu nggak bisa juga gitu kan. Lihat supportnya aja juga nggak bisa kalau udah ketinggalan kayak begini. Lebih baik kita mempelajarinya sih gitu daripada masuk. Karena saya pernah mengalami sendiri ketika saya masuk ya udah bukannya saya untung malah rugi gitu loh. Nah itu. Jadi bakal muncul eh apa ya namanya? Bukannya kita ini malah kepikiran sih itu. Ya, thank you Bu Rini. Balik ke kata Om Mario, kalau trading hanya dapat satu momen bagus dan yakin 100% benar udah bisa menjadi sukses. Nah, itu betul. Jadi kalau udah istilahnya kalau kita belum yakin momennya ya udah tinggalin dulu. Nah, kalau kayak gini kan dia ada yang istilahnya dia kan bergeraknya di M30, dia mau bullish gitu ya. Tapi kita perhatikan kok dia malah jadi sell apa. Nah, ini kan kalau kita lihat MA50-nya masih kuat memantul dan secara tren juga masih bearish gitu kan. Nah, itu yang jadinya kita buat jurnal kita. Makanya trading itu wajib sih buat jurnal. Oh, tanggal hari ini nih. Nah, makanya kan saya biasanya kalau sudah lihat kayak gini kan ada tuh saya bikin fotonya. Nah, jadi saya save. Nah, ke depannya jadi catatan. Ini saya catat, oh ininya kayak gini. Makanya saya tulis kayak begini buat teman-teman itu untuk latihan. Jadi oh tahu nih di H4 ada swing high-nya gitu ya. Terus di ininya juga ada pattern-nya. Nah itu. Ya Bu Ani, thank you. Jadi kalau kita ininya anggaplah kita belajar aja dulu gitu. Jadi nggak sia-sia ke depannya nanti ketemu lagi momennya ya kita udah paham tinggal masuk aja dan yakin udah 100% tinggal klik aja gitu aja sih. Kalau saya sendiri memang belum meinikan karena ini baru tadinya baru valid swing high juga. Terus saat dia descending burdening masih saat jam plotel masih kocokan gitu ya. Padahal saya udah nandain posisi harga-harganya. Jadi memang harus multi time frame-nya juga harus kelihatan gitu ya. Nah itu. Siapa tahu dia ketemunya time frame berapa gitu.
cukup paham teman-teman semua? Kalau ada yang masih ini silahkan tanyakan lagi supaya kita belajarnya nggak sia-sia ya. Jadi walaupun nggak entry ya belajar dulu gitu. Karena masih akan ada peluang ke depannya gitu ya yang lebih baik. Nah, jadi lebih ke belajarnya kita jadi memperhatikan benar-benar ya. Nah, itu. Izin nanya lagi Pak Agung. Ya, Kita tuh yang cara nentuin swing high dan swing low yang valid tuh gimana Pak Agung? Kadang saya masih bingung sih nentuinnya gitu Pak. yang pastinya sih kisi-kisinya ada satu candle yang istilahnya ketika dia naik ya ini candle satunya atau nolnya dia candle satu udah nutup tapi minimal nutup ekornya itu aja sih minimal banget bodinya nutupin ekor tapi kalau bodinya nggak nutup ya bisa gagal. Nah itu boleh aja sih dia tetap nemuin ekornya ini sama ekor tapi biasanya nggak terlalu panjang tapi biasanya lebih terjadi kocokan atau pantulan yang kuat. Nah makanya yang lengkapnya nanti Sabtu lah gitu ya. Biasanya saya minimal banget di H4 atau nanti kalau nggak ketemu di H1 kayak gitu. Berarti dia tuh nentuin swing high-nya ada candle bearish merah dulu Pak ya. Terus yang Yep. keduanya tuh nutupin ekor gitu Pak. Yep, Itu betul. baru bisa dikatakan swing high gitu Pak. Ya, ini juga boleh juga nih kayak gini nih. Nah, kalau kayak gini kan impulsif. Nah, entry-nya di mana? Sebenarnya entry-nya ya di sininya, di candle selanjutnya. Itu kayak gini kan. Nah, candle selanjutnya baru masuk di ekornya. Kayak gitu. Nah, yang perlu kita catat sebenarnya siapin aja SL-SL-nya di mana. Yang paling jauhnya misalnya di sini. Atau mau 100 pip. Nah, itu sih yang harus siap juga. Bukan berarti ini gitu kan. Contohnya aja bisa aja dia saat udah valid ya kegocek dulu baru turunnya ya bisa jadi gitu loh. Contohnya aja kayak gini nih. Ini kan sebenarnya sempat jadi, tapi dia ajak dulu ke atas lagi baru dia mantul. Nah, itu yang harus kita ukur juga gitu loh. Ini kalau kita berbicara, nah ini yang istilahnya dan ini news juga ya istilahnya yang berpengaruh gitu kan. Nah, makanya tinggal menyesuaikannya apakah kita siap juga dengan SL kita itu aja sih. Makanya dari swing high swing low itu banyak juga macamnya untuk mempalitkannya gitu loh. Ya sebagai tanda bagian dia koreksi juga sih. Atau ya sambil tetap ngikut trennya. Kayak gini juga bisa disebut swing low gitu loh. Kayak gini juga bisa disebut gitu kan. Tapi ini lebih ke base-nya. Nah, itu. Nah kayak gini kan belum valid. Bisa aja dia tetap turun tapi nggak terlalu kencang gitu loh. Tapi kalau udah dia valid itu lebih kencang. Contoh kayak gini juga valid. Ini kencang naiknya. Kayak gitu dia. Makanya kenapa saya selalu entry-nya buy stop, sell stop. Ya itu tadi. Karena saya nggak mau istilahnya ketika sell limit, buy limit ternyata dia masih lanjut. Nah itu yang bahayanya. Makanya kayak gini tadi. Nah ini kan koreksi. Nah belum tentu juga kan saya bilang tadi sampai support. Nah makanya karena dia masih lanjut bearish. Nah tapi kalau kita sell limit, nah kita belum tahu titiknya di mana.
yang kita dapat. Nah, kalau saya pribadi biasanya kalaupun dia turun, saya ngalahnya di sini. Tetap selnya di sini, apa namanya, SL-nya di sini. Tapi saya juga harus siap ketika dia naik ya, berarti memang masih salah gitu aja. Makanya kalau ketinggalan kayak gini, daripada jauh-jauh ya udah close aja gitu. Berarti masih wait and see dulu Pak ya. Yup. Lebih ya sambil lebih ke belajar sih. Jangan langsung terburu-buru dikit-dikit mau entry itu nggak bagus juga sih kalau menurut saya ya. Jadi kita jadinya kayak apa ya, greedy atau nafsu sih jadinya ya. Walaupun istilahnya ini bagus nih masih sell ya, biarin aja udah kita ketinggalan. Ya itu tadi balik istilahnya itu ya kita udah ketinggalan pesawat ya mau nggak mau ya kita tetap nunggu aja pesawat berikutnya gitu kan. Nah itu sih. Jadi kalau saya tuh lebih wait and see dan istilahnya ya ini juga eh apa namanya, lebih ke ini aja sih belajar jadinya kayak gitu. Maaf Pak, jadi yang swing high itu adanya candle hijau, tiba-tiba itu ada candle bearish yang impulsif itu Pak ya, yang di tulisan itu Pak ya. Di ekor ditutupin oleh body itu Pak ya. Ya, Itu baru bisa dikatakan swing high valid berarti. ya. Contoh ya. Mana lagi ya? Time frame kecil terkadang ada, time frame besar juga ada. Tapi tetap perhatikan support resisten gitu ya. Siapa tahu dia juga bikin base gitu aja. Yang paling kuatnya sih di H4-nya gitu. Tetap kalau kita lihat time frame kecil, kita tetap lihat time frame besarnya. Nah, itu sih. Yang valid swing low tuh yang di tanggal 7 itu Pak ya. Ya ini. Itu tuh yang Ini kayak gimana Pak baca? Ini kan nutup nih, ekor yang ininya ditutup, dia jadi lebih berisi. Nah, kalau udah full kayak gini, kita siap-siap sell buy stopnya di sini. Gitu. Ada juga sih yang memang dia bisa buy limit di sini, tapi biasanya jarang kejemput. Jadi saya lebih ke buy stop di sini, pasti kencang. Gitu aja. Kalau mau lebih cepat, bisa turunkan ke time frame kecil gitu. Jadi nggak terlalu jauh. Dikatakan valid swing low tuh apabila dia impulsif gitu Pak ya, nutupinnya Pak ya. Yang pastinya sih ekornya nutup gitu aja. Dan bodinya lebih ke berisi body sih. Ya Berarti pastikan mengacu juga impulsif berarti. dan pastikan juga istilahnya dia udah benar-benar selesai
apa namanya, entah itu menyentuh support dia balik gitu kan, atau Fibonacci. Nah itu lebih ini juga tambahannya. Makanya kalau lengkapnya sih nanti kita jelaskan di Sabtu aja sih. Yang pastinya ini aja ciri-cirinya kayak gitu. Jadi cari aja dulu semua market yang ciri-cirinya kayak begini nih. Nah itu pastikan pasti enggak dulu gitu. Nah itu sih. Oke, Pak Gung, thank you. Gua cabut duluan. Oke. Sukses buat teman-teman. sampai ketemu malam besok. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak Agung. Oke, thank you Bu Firda. Malam hari ini nggak apa-apa kita. Lagi. Yap, Semoga sehat selalu ya Pak Agung. amin. Iya, dan nambah berkat. Amin, amin, amin. Selamat malam. Malam. Oke, teman-teman, udah pukul 11. Malam hari ini kita jadinya lebih ke belajar, karena belajar juga salah satu yang paling bagus ya untuk nambah ilmu ya. Dan pastinya kita nggak entry pun ya nggak ngurangin equity. Ya sabar aja dulu cari profitnya gitu ya. Oke, thank you Bu Aini, Bu Firda, Bu Dini, Bu Rini, Pak Fadilah, Pak Han, Bu Inge, Pak Reja, Bu Resti, dan Pak Roni. Oke, sampai ketemu lagi besok ya. Semoga kalian tetap sehat selalu, tetap semangat, dan belajar terus ya. Jangan berhenti. Oke, ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.